Kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Dan kalau kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami rindu lebih lagi mengalami kedalaman-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Lebih tertanam kuat lagi dalam Engkau Tuhan. Lebih melekat lagi di hati-Mu Bapa. Kerinduan kami makin berkobar-kobar untuk lebih banyak menyembah-Mu, mengasihi Engkau, hidup dalam firman-Mu, hidup takut akan Engkau, sehingga apa yang menjadi rancangan dan rencana-Mu tergenapi dengan sempurna atas hidup kami. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami, firman-Mu tinggal dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan, mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami tahu Engkau Bapa yang baik yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Pemusik tetap di tempat. Haleluya. Shalom semuanya. Bagaimana keadaanmu siang hari ini? Luar biasa. Percaya minggu depan lebih luar biasa lagi? Amin. Dalam kebaktian yang kedua ini, saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema berjalan dengan iman. Pasti setiap kita punya iman, saudara ya. Haleluya. Iman untuk lebih berhasil lagi di dalam Tuhan. Iman lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Iman mengalami terobosan di dalam Tuhan. Yang sakit punya iman untuk disembuhkan. Yang single punya iman untuk didobelkan. Ini kata pemain gitar, didobelkan. Yang sudah double punya iman untuk ditriplekan. Nah, ada anak saudara ya. Kalau sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya iman untuk? Gak punya iman kau? Punya iman untuk tinggal di rumah mertua atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Pemain kita udah menikah belum? Sudah. Anak berapa? Dua. Banyak kali kau ya. Masih punya iman tambah lagi? Tuhan, Pak. Itu yang ngomong tidak pasti istrinya tadi. Yang laki-lakinya terserah Tuhan. Punya iman saudara ya. Haleluya. Ya, yang sudah menikah lama punya iman, Tuhan tetap sama-sama, kan gitu toh? Punya iman, lihat anaknya, lihat cucunya semua menjadi orang yang berhasil. Semua kita punya iman. Setuju katakan amin? Nah, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas 17 ayat 11. Termasuk 10 orang kusta ini juga punya iman. Ya, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan saya berdoa suaramu lebih kencang daripada suara saya, oke? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Sama-sama 2, 3, lalu nah saudara, ini kisah nyata yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan Yesus, murid-murid dan pelayanan Yesus. Yesus dari Samaria ingin pergi ke Yerusalem. Dari Galilea ke Samaria dan ke Yerusalem. Biasanya Injil Matius, Markus dan Lukas itu mencatat pelayanan-pelayanan Yesus yang ada di Galilea. Dan Injil Yohanes banyak mencatat pelayanan-pelayanan Yesus yang ada di Yerusalem.
3 tahun sekali, 3 kali dalam setahun, Yesus seperti perintah Tuhan melalui Musa. Setiap hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel harus pergi ke Bait Allah. Dan Yesus lakukan itu. Nah, ini dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Halo, sudah pernah ke Galilea? Belum ya? Punya iman untuk ke Galilea? Amin. Galilea itu danau, saudara ya. Sudah pernah pergi ke Danau Sunter? Nah, tapi punya iman suatu saat akan pergi ke Danau Galilea. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan ada 10 orang kusta berteriak, "Guru, Yesus tahirkanlah kami." Berapa lama? Saya yakin dan percaya saudara juga sudah berdoa, berteriak kepada Tuhan. "Guru, Tuhan Yesus, haleluya, jawablah doaku." Seperti firman Tuhan katakan, "Mintalah maka engkau akan minta maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan belum dibukakan. Belum dibukakan? Belum dibukakan? Saya kasih tahu kalian, tumben sabar kau. Ketok terus sampai pintu dibukakan. Selama ini Pak Pendeta sudah berteriak sama Yesus, "Yesus, Guru, tahirkanlah kami." Selama ini kau juga sudah berdoa untuk meminta, mencari dan mengetok. Tapi belum juga ada jawaban. Maka Bapak Ibu Saudara, 10 orang kusta tadi juga belum menerima jawaban. Saya mau tanya sama saudara, ketika 10 orang kusta melangkah meninggalkan Yesus, halo, dalam langkah yang pertama sudah sembuh belum? Sudah belum? Oh sudah, belum. Kasih tahu kanan kirimu, belum. Belum loh. Wah, enggak nyimak yuk. Langkah kedua udah tahir belum? Langkah ketiga udah tahir belum? Masih, apakah doa-doamu sudah dijawab semua oleh Tuhan Yesus? Dikit atau banyak yang belum dijawab? Banyak ya. Lihat wajahmu emang banyak ya pergumulan. Tapi enggak apa-apa, sesuai pujian ini. Nyanyi bro, jangan senyum aja kau. Banyak perkara yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan. Aminmu kayak orang gak makan 3 hari 3 malam. Percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan. Semua seizin Tuhan. Dan semua persoalanmu Tuhan peduli. Punya iman pasti Tuhan tolong. Kasih tahu kanan kirimu, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, orang kusta menurut pemandangan orang Yahudi. Maka orang kusta itu di mata mereka adalah orang yang sakit sepanjang hidupnya. Nanti Pak Pendeta, saya kan bukan kusta, ya nggak apa-apa, nanti saya kita temukan itu. Ya kan? Sakit sepanjang hidupnya. Bisa jadi engkau hari ini sedang ada dalam persoalan, pergumulan yang akan engkau rasakan seumur hidupmu. Ada enggak orang-orang yang akan mengalami penderitaan, penyakit, keadaan seumur hidupnya tidak bisa berubah? Yang kedua, orang kusta itu hukuman atas dosa tertentu. Jujur saya mau tanya sama kalian, kenapa kalau orang mau berbuat dosa, lihat depan, lihat kanan, lihat kiri, lihat ke belakang, alasannya apa? Ayo pengalamanmu. Hah? Biar enggak dilihat orang, tapi saya mau kasih tahu Tuhan lihat. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan lihat.
Iya kan? Sekalipun tidak diketahui orang, tapi kalau dia melakukan dosa tertentu, bisa mengakibatkan kusta. Yang ketiga, di mata orang Yahudi, orang kusta itu di pemikiran mereka berarti itu tanda ketidaksenangan Tuhan atas orang itu. Jadi kalau orang kusta dia menyadari bahwa Tuhan tidak senang dengan hidupnya. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan senang melihat hidupmu. Amin. Enggak yakin. Saya yakin Tuhan senang lihat isi hatimu. Nyanyi lagi kalau gitu. Ku telah mati dan tinggalkan supaya Tuhan senang. Apa? Cara hidupku yang lama. Terus Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ulangi lagi. Ku telah mati. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, sampai sini kasih tau kanan kiri, awas nyanyi mutok yang enak. Kalau nyanyi semangat, tapi bukan hanya nyanyi, harus dihidupi. Lihat kanan kirimu bilang telah mati. Manusialah. Saya mau tanya jujur nih, marah manusia lama atau manusia baru? Tukang marah itu manusia lama atau manusia baru? Kecewa itu manusia lama atau manusia baru? Jengkel, ngedumel, sakit hati manusia lama atau manusia baru? Ya, luka batin itu manusia lama manusia baru? Gosipin orang manusia lama atau manusia baru? Nah, jawabanmu benar semua karena itu dulu hidupmu kayak gitu. Ya kan? Lama semua itu. Sudah mati. Kasih tahu kanan kirimu, jangan hidupkan kembali. Manusialah, biar Tuhan senang sama kita. Tapi pendeta dia menjengkelkan, menyakiti. Menjengkelkan, menyakiti, mendongkolkan. Menyebalkan. Pengalamanmu, memuakkan. Anaknya 2 aja masih muak nih. Manusialah harus mati. Oke, saya lanjutkan ya. Semua sukacita? Ini khusus hari ini kebaktian kedua pulang jam 3. Semua siap? Saya enggak, kamu sendiri sampai jam 3 di sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, dikucilkan dari pergaulan. Jadi mereka itu nggak bisa lagi hidup bebas. Harus hidup sesama mereka. Bergaul dengan sesama orang kusta. Kalau mereka berjalan, lihat orang sehat jalan, mereka akan berteriak. Nah, najis supaya orang menghindar, saudara. Nggak enak. Hari ini kau berkata pendeta saya bukan kusta. Memang. Tapi ada banyak persoalan yang kau butuhkan Yesus untuk menyelesaikannya. Ada keadaan-keadaan yang kau sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu seperti orang kusta. Ada situasi, hanya Yesus yang sanggup melepaskan kau dan menolong kau. Oleh sebab itu, miliki iman. Setuju katakan amin. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang
kisah tadi, saudara, langsung slide ke-6 itu ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Orang yang terus melangkah dengan iman. Bisa jadi hari ini engkau sudah berdoa, engkau sudah berteriak, tetapi belum terjadi perubahan. Maka berikutnya yang Tuhan inginkan, engkau harus tetap melangkah dengan iman dalam Yesus. Katakan amin. Nah saudara, yang pertama, imanmu itu diuji oleh sebuah resiko. Ya, tadi kita sudah tahu, langkah pertama belum tahir, langkah kedua belum tahir, langkah ketiga belum tahir. Bisa jadi, sudah seminggu pendeta belum tahir, 2 minggu, 3 minggu. Tapi engkau harus tetap melangkah dengan iman. Haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus. 10 orang kusta tadi kalau dia sampai di tempatnya imam besar, belum sembuh, belum tahir, masih dalam keadaan kusta, maka mereka akan dirajam batu. Tapi mereka punya iman, katakan amin. Ada resiko, gak apa-apa. Nah satu kali ada seorang anak Tuhan di dalam Alkitab, disuruh membangun bahtera. Ini kalau saudara lihat di Tanjung Priok, orang bangun kapal di pinggir pantai. Tapi ini ada anak Tuhan disuruh bangun kapal di atas gunung. Siapa namanya? Nuh, Bapak Ibu Saudara. Nuh. Karena dia beriman supaya selamat dari air bah, hukuman Tuhan. Setiap kali Nuh bawa peralatan keluar rumah untuk menebang pohon dan menjadikan pohon itu menjadi papan-papan untuk bisa dipasangkan sebagai perahu bahtera yang besar. Nuh diejek, dicemooh, ditertawakan, dibully sama tetangga-tetangganya. Karena Nuh dianggap sudah gila. Kasih tahu kanan kirimu, kamu belum. Halo. Setiap dia keluar rumah bawa peralatan untuk membangun bahtera karena imannya. Suatu saat dia akan selamat dari air bah. Nuh dicemooh, gila. Bisa jadi dalam perjalanan imanmu di dalam Yesus, ada orang-orang yang mencemooh engkau. Nuh, tetangga-tetangganya. Sekarang lebih dekat lagi. Abraham mengimani kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Padahal Abraham tahu nggak ada dasar. Istrinya mandul. Tapi kalau sudah baca Kejadian 18, begitu ada tamu malaikat Tuhan ke rumah Abraham, istrinya di balik pintu nguping pembicaraan para pria ini. Istrimu gitu nggak? Hei bapak-bapak. Enggak ya. Berbagai yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya istri-istri sini baik-baik semuanya. Kalau di gereja. Dan di rumah. Ya, gereja dan di rumah. Ya kan? Begitu istrinya nguping dari balik pintu. Pembicaraan Abraham dengan malaikat Tuhan dikasih tahu. Abraham, tahun depan kamu akan gendong anak laki-laki. Si Sarah di balik pintu ketawa. Saya mau tanya, ketawa senang atau menghina? Ya, yang sebelahnya perempuan kasih tahu, kamu jangan kayak gitu. Sarah menghina karena dia tahu lagi iman. Abraham punya iman. Makanya anaknya Abraham dikasih nama Ishak, artinya tertawa. Abraham sendiri dicemooh sama istrinya. Bukan ketawa senang, haleluya, sukacita. Dicemooh kayak mak lampir. Satu contoh lagi. Yusuf mendapatkan mimpi. Dia akan matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah kepada dia. Begitu Yusuf kasih tahu kepada bapaknya. Ini Yusuf dari Sumatera Utara, Yusuf Simanjuntak. Mimpi apa kau? Masa bapak kau suruh sujud menyembah, mamamu pun kau suruh sujud menyembah. Enggak benar mimpimu, dicemooh. Saya tidak tahu apa yang sedang kau imani hari-hari ini di hadapan Tuhan. Mustahil, enggak mungkin, enggak bisa. Justru itulah kita beriman kepada Tuhan, katakan amin.
Apapun cemooh yang ada di depanmu, tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Bro, bro, ayo bro. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir. Gak bisa main kok. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menolongku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. hatiku. Hatiku takkan gentar, Sebab ku tahu tanganmu yang menolongku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Hanya Kau. hanya Kau yang ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Nah, mantap sudah. Nah gitu bro, gigi aja bro. Tenang aja. Hanya Dia yang ku percaya. Sekalipun kau sedang lewat lembah kelam, hidupmu tetap ada dalam tangan Tuhan. Hidupmu tetap disertai oleh Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong. Percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Percaya Tuhan pasti memberikan jawaban. Percaya kau akan melewati semuanya. Yes! Bilang yes! Ini suara saya kencang nih gara-gara bihun goreng tadi itu. Yang kedua, imanmu akan dibenturkan dengan realitas, fakta, kenyataan yang ada. Saya mau tanya sama saudara, kalau dia Yesus, saya orang kusta, suruh pergi. Ketika saya berbalik meninggalkan Yesus, faktanya sudah sembuh atau belum? Masih kusta atau sudah sehat? Masih kusta, faktanya masih belum ada perubahan. Sekalipun hari ini engkau sudah berdoa, engkau sudah ke gereja, engkau sudah memuji, engkau sudah menyembah, engkau sudah baca firman Tuhan, kenyataannya belum ada perubahan. Engkau dan aku harus tetap melangkah dengan iman. Haleluya, fakta. Belum pulih, fakta, belum ada perubahan, fakta, belum ada kesembuhan, fakta belum lahir, tapi harus tetap melangkah di dalam Yesus dengan iman. Haleluya. Saudara, 12 orang pengintai disuruh mengintai tanah Kanaan 40 hari. Setelah 40 hari, mereka melapor kepada Musa. Padahal 12 orang tadi melihat hal yang sama, mengetahui hal yang sama, memikirkan hal yang sama, kesulitan-kesulitan yang sama, tantangan yang sama, hambatan yang sama, ketidakmungkinan yang sama, kemustahilan yang sama. Tetapi 10 orang kusta lapor ke Musa. Musa, tidak mungkin nih, faktanya mereka raksasa-raksasa, mereka besar-besar. Mereka pemakan manusia, mereka kuat-kuat. Kita hanya seperti belalang, gak mungkin faktanya, realitasnya kita akan mengalahkan mereka dan kita akan menduduki tanah Kanan. Oleh sebab itu kita balik saja ke Mesir. 2 orang, Yosua dan Kaleb tidak maju. Loh, bukankah kamu melihat yang sama? Yosua dan Kaleb serang mereka. Karena Tuhan menyertai, bukankah Yosua dan Kaleb kamu juga tahu bahwa mereka raksasa-raksasa, mereka juga orang-orang kuat, mereka juga orang-orang besar, mereka juga orang-orang yang sulit dikalahkan. Kira-kira jujur nih ya, saya tutup mata biar nggak tahu siapa yang jawab. Kamu kelompok 10 orang atau 2 orang? 10 orang atau 2 orang? Kasih tahu kanan kirimu, awas kau nggak pergi ke gereja kau. Katamu maju terus. Apapun yang terjadi tetap beribadah. Apapun yang terjadi tetap berbakti.
Apapun yang terjadi tetap maju bergereja. Setuju katakan amin? Tetap pergi ke goal. Amin. Fakta. Tidak mudah, saudara. Karena kita biasa dengan logika kita, nalar kita, kalkulasi kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Dan faktanya sulit SS ya. Sulit, susah, sukar SS. Sembelit. Sulit, susah, sukar SS. Sekali. Sekarat, oke, nggak apa-apa pengalamanmu kayak gitu. S1 lagi apa? SS. Sedih. Enggak apa-apa, kamu lagi senang ya. Haleluya. Maju terus. Melangkah dengan iman. Setuju katakan amin? Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama kita. Yes. Haleluya. Naikkan pujian. Hatiku 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 ini yang penting selalu sampai sini perhatikan kata selalu. Sekalipun kau diperhadapkan dengan nalarmu, logikamu, ketidakmungkinan, kemustahilan, kesusahan tadi, kesedihan, kesulitan, engkau harus tetap selalu percaya. Haleluya. Pernah nggak dengar orang lain ngomong, susah? Oh sering. Berarti sebelahmu tuh yang ngomong. Enggak apa-apa lah ya. Hari ini mau berubah. Selalu percaya. Setuju katakan amin? Terus melangkah dengan iman. Sampai kapan? Tidak tahu. Kapan Tuhan akan mengubahkan. Tapi yang penting bagianmu dan bagianku tetap melangkah dengan iman. Bro, bro. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap lewati. ku tetap Sekali lagi. percaya. Saudara, ya aku nggak tahu kok di TV-ku ini ada 3, ada 4 kamera kadang-kadang begitu. Kau jangan membuyarkan konsentrasiku kau. Berubah-ubah. Nah ini kan pas tuh iman diperhadapkan dengan ketidak. Kan enak kayak gini. Udah jangan kau ubah-ubah. Kan? Maksudnya apa nih? Kalau saudara dan saya di antara 10 orang kusta, sudah pasti sembuh belum? Ya, tidak pasti. Sudah pasti tahir belum? Belum. Siapapun juga akan diperhadapkan dengan ketidakpastian. Tapi kita harus tetap melangkah dengan iman, tetap percaya kepada Yesus. Lewati cobaanku tetap percaya. Lihat kanan kirimu katakan tetap percaya. Nyanyi lagi bro, gak apa-apa. Bila kau izinkan ku percaya. Sampai sini dulu, setuju? Semua yang sedang diizinkan terjadi dalam hidupmu, kita harus beriman, kita harus percaya bahwa semua mendatangkan yakin.
Utangmu gak dibayar-bayar mendatangkan bukan kebaikan Pak Pendeta, kata pemain musik gitar itu, kepahitan. Hei, bertobat kau. Nyanyimu toh bilang kau izinkan mendatangkan kebaikan, diubah kepahitan. Asah. Tolak itu, manusia lama kepahitan itu, setuju? Telah mati tadi kan, harus percaya. Ya kan, ditipu orang mendatangkan. Ini ngomong kayak orang gak makan 7 hari 7 malam. Lemes ya kan, bayan. Saudara percayalah, semua akan mendatangkan kebaikan. Bro, udah nikah belum? Belum ya? Usia berapa bro? 38. Gak apa-apa bro. Itu Isa tuh umur 40, jadi 2 tahun lagi lah kau ya. Sabar bro. Lu kan Alkitab biasa yang ngomong kan? Bukan kata saya, kata Alkitab loh. Sabar aja bro. Nggak apa-apa, lu saya malah lebih tua lagi menikahnya bro. Serius. Ini kalau sudah lihat umur saya kayak berapa saya ini umur saya? Hah? 17. ABG. Ini udah lansia ini. Berarti apa ABT? Oh, anak baru tua. Terima kasih untuk penghinaanmu. Tapi aku tetap percaya dipakai Tuhan. Setuju katakan amin? Udah 56 tahun ini. Jadi saya sering kalau tengah minggu tuh pelayanan lansia-lansia. Karena Pak Andres ini lansia yang paling keren. Kan di atas 55 udah lansia, saudara. Gitu ya. Sampai di mana tadi gara-gara kau sih? Ya kan, ketidakpastian. Tapi kita harus yakin. Seperti pujian. Sekali lagi bro, enak pujian tadi. Ya? Aku senang itu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Sampai sini dulu. Kalau teman baikmu menusuk kamu dari belakang, mendatangkan haleluya. Yang pacaran, kamu mengasihi dia dengan tulus, dengan sepenuh hati, rela berkorban, bahkan rela membiayai habis-habisan. Gak taunya dia pergi dengan yang lainnya. Semua mendatangkan, awas kau kepahitan loh. Kamu usaha bareng, join, wah modal sama-sama, bahkan modalmu lebih besar. Nggak taunya di tengah jalan, usaha itu diambil semua sama dia. Mendatangkan. Ya. Ibu-ibu, kamu melayani suami dengan baik. Suami pulang, semua makanan disiapkan. Huruf depan semua, bakmi, bakso, babi hong. Bakpao, apa lagi? Bihun goreng. Alah bihun goreng gak ada dagingnya aja. Oh kolesterol ya, terima kasih kamu. Memang orang berdosa selalu punya alasan. Semua mendatangkan, nggak taunya suaminya nggak setia. Kebaikan. Makin dekat dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Tidak mudah. Ketidakpastian, kau harus tetap melangkah dengan iman. Suatu saat suamimu akan baik-baik. Suamimu akan cinta Tuhan. Suamimu akan melayani Tuhan. Harus punya iman begitu. Tidak ada yang memastikan, tapi kau harus tetap percaya. Ayo nyanyi lagi bro, biar nanti di rumah biar nyanyi. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Nanti telah tiba waktu, ku percaya
lanjutkan di rumah. Haleluya. Yang keempat. Semua sukacita? Yang keempat, imanmu harus dipertahankan, jangan goyah. Haleluya. Gak ada kotak tisu, tapi gak apa-apa lah. Anggap saja kotak tisu ini perahu. Ini kotak tisunya kayak bateran Nuh. Jangan goyah. Yakobus berkata, kalau kamu seperti perahu diombang-ambingkan laut, kian kemari. Imanmu percaya, gak percaya, nah begitu. Gak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke, lawan iman ya. Sini lawan iman ya. Saya di sini percaya, kamu lawannya ya, oke? Bisa jawab ya? Oke, percaya. Itu mesti bahasa Indonesianya dulu SD-nya di daerah itu. Lawan iman cuma beriman, tidak beriman. Kata-kata yang lainnya cuma tidak tok. Wes kamu yang beriman ya, waktu aku ke kanan kamu beriman gitu ya. Ragu-ragu, kurang percaya, khawatir, bimbang, belum masih kiri loh. Di gereja dengar firman, percaya penuh, beriman penuh, pulang gereja ragu-ragu. Pergi ke kul, beriman. Pulang dari kul, bimbang. Orang yang demikian kata firman Tuhan tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, ayat berikutnya. Terus, nah baca sama-sama 23, Yakobus 1:7. 23, orang. Nah, supaya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Maka yang keempat, imanmu harus dipertahankan, jangan goyah. Haleluya. Gideon, waktu mau perang sama orang Amalek, dia kumpulkan pasukannya 32.000 orang. Begitu perintah Tuhan, Gideon kasih tahu, 32.000 orang yang kumpul itu. Yang takut mati pulang, yang gak takut mati tetap di sini. Kira-kira kamu yang ikut pulang atau tetap di sana? Ikut pulang ya, ketahuan dari wajahmu. Belum siap menghadap Tuhan. Masih 10.000 orang yang tidak takut mati. Bagi Tuhan masih kebanyakan Gideon. Suruh mereka ke sungai, minum. Ada yang minum pakai tangan, ada yang minum langsung mulutnya ke air. Begitu. Ternyata yang pakai tangan 300 orang dipilih. Tuh pasukanmu tuh yang minum pakai tangan 300 orang. Nah, saudara-saudara, saudara tahu 300 orang pasukan Gideon, musuhnya jumlah pasukannya cuma 135.000 orang. Kira-kira kamu maju atau lari? Jujur dia. Pantesan jarang mendapatkan mukjizat Tuhan. Lari dari kenyataan. Oh lari ke depan, nah yalah gayamu. 300 lawan 135.000. Sudah jumlahnya cuma 300. Senjatanya cuma 3. Bukan pedang, bukan lembing, bukan tombak. Hanya obor, hanya shofar, hanya saur. Obor saudara, dan saur itu penutupnya supaya tidak kelihatan. Terus shofar, mana pedangnya? Tidak ada. Mana lembingnya? Tidak ada. Mana perisainya? Mau perang ini? Tidak ada. Kira-kira kalau saudara jadi pasukannya Gideon, yakin tetap mau maju? Udahlah. Itulah realitas dalam hatimu. 300 orang tetap maju. Karena dia tahu yang menyertainya lebih besar dari apapun. Tuhan dalam dirimu, roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari apapun. Kasih tahu kanan kirimu, maju!
10 orang kusta terus maju. Mungkin dia diteriakin di tengah lapangan, di tengah jalan sama banyak orang. Kusta, kusta, dia lihat dirinya. Tapi imannya tidak goyah. Tahir, setuju katakan amin. Hasilnya. Yang kelima, imanmu harus berdasar pada firman Tuhan. 10 orang kusta tadi melangkah karena ada perintah Tuhan Yesus. Yes. Saudara pikir yang khotbah pun tidak empot-empotan. Apa yang saya khotbahkan juga saya dapatkan dari perenungan saya dengan Tuhan. Satu kali saya membaca 1 Korintus 11. Saya diberkati dengan satu kata. Terus berlari. Terus berlari. Terus berlari. Ada banyak tantangan. Ada banyak hambatan. Ada banyak kesukaran. Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Harus terus berlari. Terus maju. Melangkah dengan iman. Setuju katakan amin. Karena Tuhan yang memerintahkan. Apa yang kau dengar setiap hari dari firman Allah. Hidupi. Lakukan, bertindak hati-hati, maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ayo dapatkan setiap hari. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Hari pagi dalam renungan saya, ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan tanganmu. Saya punya iman, ini eranya kesembuhan, eranya mukjizat. Tapi bukan dari hamba Tuhan, tapi karena tangan Tuhan yang diulurkan untuk menjamah anak-anaknya gerejanya. Setuju katakan amin. Hasilnya tahi. Nggak tahu langkah keberapa. Waktunya kapan tidak tahu. Tapi 10 orang kusta tadi yang konsisten dia lakukan. Dia terus melangkah dengan iman dalam Yesus. Setuju katakan amin. Pulang dari gereja mungkin kau belum lihat. Tapi engkau harus tetap melangkah dari iman. Minggu ini engkau mungkin melihat belum ada perubahan. Harus tetap melangkah dengan iman. Karena engkau percaya waktu Tuhan yang terbaik. Untuk menjawab apa yang engkau imani. Setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.